Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'dah. Para asatid dan ustadzat yang kami muliakan, utamanya pimpinan Madrasah Aliyah Bilingual, SMP Bilingual Terpadu 1 dan 2, para santri baik dari Madrasah Aliyah maupun dari SMP yang sangat kita sayangi dan kita banggakan. Pertama, memulai majelis ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat yang Allah ajarkan kepada kita, Alhamdulillahirabbil alamin. Anugerah Allah demikian banyak, tidak terhitung. Hanya kadang-kadang hati kita belum cukup untuk bisa memahaminya dan mengetahuinya. Kita berharap dengan banyak mengingatnya, dengan banyak membaca Alhamdulillah, kita bisa paham betapa banyak anugerah dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dengan Alhamdulillah kita akan mengetahui betapa istimewanya kita. Dengan banyak mengucapkan Alhamdulillah, kita akan bisa merasakan betapa Tuhan selalu hadir. Allah selalu hadir dalam setiap urusan-urusan kita. Makanya para ulama, para salafus salih mengajarkan kepada kita bersyukur bukan hanya pada sesuatu yang menyenangkan, pada sesuatu yang cocok dengan harapan dan cita-cita, tapi bersyukurlah juga pada sesuatu yang tidak cocok, yang tidak sesuai dengan harapan kita. Karena sebenarnya Allah sering memberikan anugerah dibungkus dengan musibah. Allah memberikan karunia, tapi bingkainya seakan-akan sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka di dalam Al-Quran ada informasi, terkadang kita mencintai sesuatu, membanggakan sesuatu, menyenangi sesuatu. Pada sesuatu yang kita senangi itu justru buruk untuk kita. Dan barangkali kita membenci sesuatu, pada sesuatu itu tersimpan di dalamnya sesuatu yang baik untuk diri kita. Oleh karena itu para ulama memberikan teladan kepada kita untuk berhusnudzon kepada Allah,
berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang Dia berikan adalah baik adanya. Apapun yang Dia anugerahkan adalah wujud dari kasih sayangnya. Apapun yang Dia timpakan kepada kita, hakikatnya adalah cinta Allah kepada hambanya. Maka sikap ridho itu menjadi kunci bagi seorang hamba untuk bisa menerima apapun yang terjadi dengan keyakinan penuh di balik apa yang terjadi selalu terdapat limpahan hikmah, selalu terdapat banyak manfaat. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang mencintai dan menjunjung sunnahnya. Para santri, kali ini, hari ini kalian akan melakukan serangkaian kegiatan, sebuah perjalanan kegiatan ataupun perjalanan sebenarnya tujuannya hanya satu: bagaimana para santri bisa memanfaatkan setiap keadaan, baik keadaan itu dirasakan orang lain, menimpa orang lain, atau keadaan itu dirasakan atau menimpa kalian. Allah ingin seluruh yang terjadi, baik pada diri kamu, atau yang kamu lihat, atau yang kamu dengar, atau yang kamu pikirkan, itu menjadi pelajaran, sehingga bukan hanya 1 tahun atau 2 tahun kalian naik kelas seperti umumnya, tapi setiap hari, setiap saat kalian naik kelas keyakinan, kelas iman, kelas kepercayaan, kelas rohani, kelas spiritual. Diharapkan dengan kelas yang makin meningkat, para santri memiliki cara pandang terhadap segala sesuatu lebih baik, lebih baik, lebih baik. Cara pandang terhadap Tuhan menjadi lebih baik. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Maka karunia terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba yang paham adalah perintah-perintahnya. Kamu bisa melihat seorang pegawai di kantor atau seorang tentara, baik itu darat, laut, udara, atau polisi. Kalau ada tentara kemudian tidak pernah mendapatkan perintah, maka mereka tidak perlu menyiapkan diri, cukup duduk tenang di kantor dan dia tidak akan pernah menjadi seorang jenderal. Tapi tentara yang menyiapkan diri terus-menerus harinya,
untuk sewaktu-waktu, bukan hanya di pagi hari, siang hari, malam hari, tengah malam, ada perintah. Satu kata jawabannya, siap. Makanya hidupnya ada di barak-barak. Setiap hari ia latih berpuluh kilometer lari, berenang beratus-ratus meter, mendaki gunung, menembak, hidup di tengah hutan, berjalan di atas rawa-rawa, sehingga dia memiliki kualifikasi tertentu, sehingga dia memiliki kualitas tertentu. Satu orang sekualitas orang 100, satu orang, karena dia setiap hari melakukan pelatihan. Ketika negara membutuhkan, ketika kepentingan dunia membutuhkan, seperti di Gaza, di Palestina, atau di belahan dunia lain, atau negara sedang dalam keadaan sulit di Papua misalnya, ya orang-orang seperti ini yang ditugaskan oleh komandan. Kalian juga begitu. Ketika kalian setiap hari berlatih, bagaimana kalian sholat jamaah, bagian berzikir, membaca Quran, belajar ilmu, sekolah dengan disiplin. Ketika dunia ini memerlukan, maka Allah akan menunjuk kalian. Ini yang kadang-kadang para santri lupa. Seakan-akan Allah di satu tempat tertentu, kalian di tempat yang lain. Apapun yang terjadi pada diri kalian seakan-akan terputus dari kaitan apa yang terjadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal selalu terkait. Kalian selalu didorong untuk terus berlatih, dan pesantren berusaha untuk memberikan pelatihan, mendorong ke kalian, memotivasi, menciptakan fasilitas agar kalian terus berlatih, sehingga kalian memiliki kualitas pribadi pemuda yang seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW, pemuda yang bisa bersahabat, mencintai orang lain sebagaimana mencintai dirinya. Seorang anak muda yang punya kualitas menjadi seorang pembelajar, seorang pemuda yang berani meninggalkan rumahnya untuk jauh merantau dengan satu niatan untuk ikut menyebarkan kebaikan di mana dia tinggal. Sehingga Rasulullah SAW sampai dawuh, min husnil islamil mar'i tarkuh malayaknih. Keislaman kamu, salah satu ukurannya adalah kebiasaan kamu untuk meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Di pesantren diusahakan jam ini melakukan ini, waktu ini ada kegiatan ini, termasuk hari ini kalian belajar. Harapannya kalian bisa mengambil manfaat. Harapannya kalian bisa memiliki skill. Bagaimana kalian menjadi seorang pembelajar, bukan hanya belajar di dalam kelas, tapi seluruh waktu yang kalian miliki, pikiran kalian, energi kalian bisa menjadikan segala sesuatu sebagai bahan ajar. Kalian bisa menjadikan seluruh alam ini dan segala yang kamu lihat, yang kamu dengar adalah perpustakaan. Sehingga kemanapun kalian pergi, selalu ada di dalam perpustakaan. Apapun yang kalian lihat adalah buku-buku yang terbuka. Bahkan teman-teman kalian adalah buku dengan judul yang berbeda. Mungkin di kamar kamu tidak ada buku yang bisa kamu baca, tapi 40-30 temanmu adalah buku dengan judul yang berbeda. Ketika kamu tidak membacanya, kamu tidak akan mendapatkan sesuatu dari temanmu kecuali wajah fisiknya.
kecuali wajahnya, kebiasaan makannya, kebiasaan tidurnya, hanya itu aja. Tapi kalau kamu mau membuka, membaca temanmu dengan kedalaman hatimu, akan tumbuh kekaguman di dalam diri. Oh, ternyata temanku adalah sebuah buku filsafat yang tersembunyi. Sering saya buat contoh, misalnya jam 3 pagi kamu lihat di jalan sana, ada seorang dengan naik sepeda, seorang perempuan usia sekitar 60 tahun naik sepeda ke pasar. Kemudian di pasar keliling untuk kulaan macam-macam jualan. Kemudian dia bawa itu kemudian keliling kampung, satu kampung ke kampung yang lain, sampai pulang ke rumah mungkin jam 4 atau jam 5 sore. Sebuah pemandangan yang biasa saja, sederhana, banyak. Tapi kenapa ya ibu yang sudah tua itu kuat menjalani itu? Untuk apa? Jangan-jangan orang-orang seperti ini yang dicintai oleh Allah ketimbang mereka yang duduk di atas sana dengan sekali tanda tangan gajinya beratus-ratus juta, masih juga untuk korupsi dengan yang lain. Besok di akhirat justru orang-orang seperti ini yang duduk di singgasana besar, singgasana tinggi. Karena apa? Hidupnya penuh perjuangan, hidupnya penuh keprihatinan, hidupnya penuh isi. Kenapa bisa melakukan seperti itu dan bertahun-tahun? Dia punya anak beberapa yang diamanahkan oleh Allah. Dia punya impian, punya visi. Anaknya tidak seperti dirinya yang dulu tidak sempat disekolahkan oleh orang tuanya. Dengan penderitaan yang setiap hari dilakukan, keprihatinan yang setiap hari dilakukan, doanya satu, moga-moga anakku kelak menjadi mulia. Apa ada wanita yang melebihi itu derajatnya di sisi Allah? Karena dia paham tentang amanah yang Allah berikan kepada dia. Dia menjalani itu setiap hari dan tidak sehari pun kecuali sakit. Dia terus jam 3 berangkat ke pasar ngontel, kemudian setiap hari keliling desa melayani pembeli dengan tersenyum. Sebagian membeli kontan, sebagian hutang, sebagian membeli dengan harga yang ditentukan, sebagian kenyang untuk membeli satu iris tempe. Kadang-kadang terjadi transaksi bermenit-menit dan itu dilayani. Selesai itu dia masih menghitung, sebagian untuk kulaan kembali, sebagian untuk keuntungan. Kemudian dari keuntungan itu untuk makan hariannya, sebagian ditabung untuk persiapan kuliah putra-putrinya. Makanya ketika ada anak-anak kemudian di sini sembrono, saya tuh takut. Tua, nggak ada ulama manapun, kiai manapun yang tidak mengajarkan bahwa ridhollah ma'aridhal walidain. Orang tua, ulama betapa tingginya ilmunya, kalau sudah berhadapan dengan orang tua sudah tidak berani apa-apa. Jadi saya takut kalau ada anak-anak kemudian tidak mentaati orang tua, tidak memuliakan orang tua. Memuliakan orang tua tidak berarti kalian mencium tangannya atau datang ke rumah kemudian mencium kakinya atau duduk di bawah. Bukan hanya seperti itu. Kalian diberikan amanat untuk datang ke pesantren. Nah, bapak ibu dulu tidak sempat mondok. Saya ingin kamu punya pengetahuan agama, tidak seperti bapak dan ibu. Ada di antara kalian yang berat di pondok, nggak mau saya mondok. Saya tidak ada cita-cita untuk mondok. Toh untuk menjadi pintar tidak harus mondok. Banyak anak-anak yang hebat-hebat tidak mondok. Kalian sudah melihat betapa banyak itu hebat, jadi apa, tidak pernah mondok. Tapi orang tuanya menghadapi mondok. Kemudian anak itu, ya bu, saya mondok bukan karena saya ingin pinter banyak jalan yang lain. Saya mondok bukan karena saya ingin disebut santri.
saya mondok takziman wa ikroman, karena saya takzim dan memuliakan bapak dan ibu, saya siap. Maka di pondok dia berjuang habis-habisan untuk membuat yang pertama kerasan, yang kedua dia memanfaatkan waktu hidupnya bukan untuk apa-apa, untuk mengikuti peraturan pesantren, enggak. Dia ingin memuliakan orang tuanya, dia ingin berbakti kepada orang tuanya. Jangan pernah sekali hidup kemudian dicatat oleh Allah menjadi anak yang ukukul walidain. Ini yang kamu harus perjuangkan. Dan saya sampai sekarang juga berjuang bagaimana saya harus birrul walidain walaupun orang tua saya sudah tidak ada. Maka perjalanan ini pelajaran latihan bagi kalian. Sebetulnya kalian sudah diberikan perangkat yang cukup. Seperti layaknya seorang tukang, kalian sudah memiliki perangkat yang cukup. Hanya perangkat itu tidak pernah dipakai untuk belajar atau salah memakainya. Sehingga seringkali ada buku yang tidak terbaca, seringkali ada kejadian yang mestinya di situ Allah ingin memberikan hikmah, tapi kita tidak dapatkan karena kita salah memilih perangkat yang ada di dalam diri kita. Pak tukang itu punya palu, punya geraji, punya tatah, dan punya alat-alat yang lain. Dan Pak tukang itu tahu alat ini untuk apa dan kapan memakainya. Kalian juga begitu, semua diberikan perangkat yang lengkap oleh Allah. Setiap yang kamu lihat bisa menjadi ilmu dan skill yang bisa menuntun kamu menjadi pribadi yang berbeda. Pramuka bisa membuat menjadi pribadi yang berbeda dengan teman yang lain. Perjalanan ini ke Blitar, ke Wonogiri akan bisa menjadi pribadi yang merdeka, pribadi yang berbeda. Tapi juga ada dia ikut pramuka bertahun-tahun, tidak ada perubahan sama sekali. Bisa juga dia ikut rekreasi, ikut studi tour, studi tiru di mana saja. Tidak bisa membuat seseorang menjadi pribadi yang berbeda karena tidak memanfaatkan perangkat-perangkat yang ada di dalam dirinya untuk belajar. Nah, ini yang harus kamu lakukan dalam perjalanan ini, sehingga kamu harus niatkan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan pembelajaran di tempat yang berbeda. Kita membaca suratul Fatihah, moga-moga Allah membukakan pikiran kita, membukakan hati kita, sehingga kita bisa mendapatkan pelajaran yang Allah siapkan di tempat-tempat yang kita kunjungi, di tempat-tempat baru yang di dalamnya sebenarnya seperti layaknya perpustakaan. Di tempat-tempat yang kamu lihat layaknya adalah sebuah sekolah, sebuah kelas, yang di dalam kelas ada santri yang tidur kemudian tidak mendapatkan apa-apa, tapi ada sebuah kelas yang santri mengerahkan seluruh energi dan perhatiannya sehingga dia bisa mendapatkan puluhan bahkan ratusan hikmah dari kelas yang sama. Bi barakati wa bisiril Fatihah. Semoga selamat dalam perjalanan dari berangkat sampai kembali ke pesantren dengan hikmah yang Allah berikan kepada kalian. Bi barakati wa bisiril Fatihah. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanahda bifadlillah wa ya aktab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'alaw
Rasulillah sa'alnakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum wa sudu asmakum lillah wa ya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asa ta'di isyarati wa yasfuak tunalillah bikasbil hujbi an aini ilbaini min baini wa tamsil kayfi wal aini binuril wajhi ya Allah salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqi aulana syafi'il khalqi indallah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq ila man tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.